Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pendekar salawat nu kadua engke terakhir. Ayeuna Kiai Haji Abdul Qohar dilajengkeun ku Kiai Haji Miftah Fauzi. Saatosna salawat deui wae ku Kiai Haji Aang Wabarik di Patimuan Cilacap Jawa Tengah. Kumargi sakitu urang sadaya di tengah keheningan malam ieu sambil zikir ka Allah, suhunkeun ka Allah naon nu dicita-citakeun ku urang, naon nu dipikahoyong ku urang, naon nu disejak ku urang. Hadirna urang sadaya insyaallah nganterkeun cita-cita urang kana perkara anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Shalli wa sallim daiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kepada segenap para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz, para da'i, para mubalik, para muallim, para murabbi, terkhusus kepada al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Salimul Afif,
yang tadi sudah menyampaikan tausiah mau'izah hasanah sekaligus memimpin pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada yang kita sama hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Miftah Fauzi yang nanti juga akan menyampaikan tausiah dan mau'izah hasanahnya depan kita semua, dan juga yang Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita cintai dan kita hormati, Bang Reza Aang Wabarik yang juga telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Teristimewanya kepada orang tua dan guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar, Al-Alim wal-Allama Kiai Haji Abuya Saiful Miqdar yang sama kita hormati. Nah, kita doakan semoga para alim ulama kita dimanapun mereka berada, para habaib, para ajengan, para kiai, para duat, para mubalighin, para mujahidin, kita doakan semoga mereka senantiasa selalu selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, a'zamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum, kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Matla'ul Anwar yang didukung penuh oleh ormas-ormas Islamnya. Hadir ada bansernya, ada relawan-relawan dari para front persaudaraan Islamnya, dan juga hadir di tengah kita ada BBC-nya dan segenap ormas dan OKP yang telah sama hadir. Kita doakan semoga yang mendukung penuh terselenggara dan suksesnya acara kita pada malam hari ini diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkah fadilah acara ini Pondok Pesantren Matla'ul Anwar dan juga dalam rangka hall daripada muassis Pondok Pesantren ini Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Marhum wal Maghfurlah Kiai Haji Ma'mun Al-Barizi, semoga Pondok Pesantren Matla'ul Anwar tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan thayyiban ma'muran mubarakan fid din wad dunya wal akhirah, dan semoga sahibul hall Al-Marhum wal Maghfurlah dengan berkah acara kita pada malam hari ini diterima di sisi rahmaniyah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penghuni dan pengisi yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ahibba'il kiram, sehubungan di depan saya masih ada dua mubaligh yang nanti juga akan sama menyampaikan amanat-amanat perjuangan, sekaligus nanti ditutup dengan doa salawat wabarik oleh orang tua dan guru kita bersama. Saya tidak akan banyak menyampaikan amanat perjuangan. Nah, oleh karena itu tolong disimak dengan baik, penuh konsentrasi tinggi di dalam hati, agar apa yang disampaikan ini betul-betul bisa dicatat dan bisa nanti disampaikan kepada sanak, famili, kerabat, keluarga kita minal muslimina wal muslimat. Apa yang saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian, catat dengan baik bahwasannya musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin itu tidak akan pernah merasa jemu, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa bosan. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, terus berjuang sekuat tenaga bagaimana mereka bisa melumpuhkan Islam dan kaum muslimin. Saudara, kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau musuh agama mereka tidak bosan menyerang agama, saya bertanya, apa boleh kita bisa bosan menghadapi mereka, boleh apa tidak? Jawabkan kompak. Kalau mereka tidak bosan menyerang kita, apa boleh kita berhenti saudara untuk melawan mereka, boleh apa tidak? Siap lawan mereka, siap hadang mereka, betul, yakin, takbir. Baik saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka ini tidak lelah, tidak bosan, tidak akan pernah berhenti saudara untuk melumpuhkan Islam dan kaum muslimin? Karena mereka iri,
karena mereka dengki, dan karena mereka dendam terhadap umat Nabi, saudara. Jadi karena iri, karena dengki, karena dendam, maka mereka tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk mengobrak-abrik umat Islam dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Saya bertanya, bahaya apa tidak? Jawab yang kompak, bahaya apa tidak? Muncul pertanyaan lagi, dendam kenapa mereka ini, saudara? Dendam kenapa? Jawabannya, saudara, kenapa mereka dendam? Kenapa mereka iri? Kenapa mereka dengki? Karena kekuatan timur, kekuatan barat di dunia ini sempat dilumpuhkan oleh Nabi, sempat dilumpuhkan oleh sahabat, sempat dilumpuhkan oleh para pengikut sahabat, sampai dunia ini dikuasai oleh umat Islam lebih dari 13 abad lamanya, saudara. Lebih daripada berapa tahun? 13 abad lamanya. Saya bertanya, 13 abad itu waktu yang cukup panjang apa pendek? Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama, saudara. Muncul pertanyaan lagi, kekuatan timur yang barat yang mana? Saudara ingat, dulu zaman Nabi, dulu zaman sahabat, kekuatan barat adalah Romawi. Apa? Romawi. Kekuatan timur adalah Persia, saudara. Dulu kalau zaman Nabi dan para sahabat, kekuatan barat itu Romawi. Saat ini representasinya, perwujudannya adalah Amerika dengan Eropa dengan sekutu-sekutunya. Kalau kekuatan timur dulu disebut Persia, saudara. Saat ini representasinya apa? Soviet dengan Cina. Kalau Amerika dengan Eropa yang dulu dikatakan Romawi, sistem politiknya, saudara, apa? Kapital dan liberal. Kalau dunia timur yang dulu disebut Persia, hari ini, saudara, Soviet dengan Cina, sistem politiknya apa? Komunis sosialis. Catat dengan baik anak-anak santri dan umat Islam, kekuatan barat yang disebut dengan Romawi, kekuatan timur yang disebut dengan Persia, dua-duanya dilumpuhkan oleh Nabi, dua-duanya ditaklukkan oleh para sahabat Nabi, dua-duanya dibikin luluh lentah sehingga Islam jaya di atas muka bumi ini, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya bertanya, Nabi kita hebat apa hebat? Sahabat hebat apa hebat? Siap teruskan perjuangan Nabi, siap teruskan perjuangan sahabat. Takbir. Bagaimana ceritanya, saudara, dunia barat bisa dilumpuhkan, saudara? Catat dengan baik. Ketika, saudara, zaman kekhilafahan kepala khulafair rasyidin, ketika zaman kita punya Nabi, diutus dai dan mubalik ke negara-negara yang berada di Eropa, saudara. Sampai-sampai, saudara, Spanyol tunduk, Spanyol takluk, Islam terbit, saudara, di Spanyol, Islam terbit di Turki, Islam terbit di Inggris, Islam terbit di Amerika, Islam terbit di Australia, sehingga 8 abad lamanya Islam mengukir sejarah menjadi peradaban dan mercusuar kiblat manusia di bawah kolong langit ini kepada umat Islam saat itu, saudara. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Yang ujung-ujungnya terjadi perang salib pertama, terjadi perang salib kedua, dan karena perang salib yang kedua, umat Islam bisa tidak terkalahkan di dunia barat saat itu, dan kebangkitan Islam di dunia barat, saudara, dari mulai kebangkitan ekonominya, dari mulai kebangkitan ilmu pengetahuannya, dari mulai kebangkitan politiknya, dari mulai kebangkitan militernya, semuanya bangkit sebangkit-bangkitnya sehingga tidak ada kekuatan yang bisa melawan umat Islam, saudara. Takbir. Jadi pantas kalau mereka dendam, betul? Betul? Nggak bisa lawan dendam. Mereka iri, saudara, mereka dengki, mereka dengki dengan iri serta dendam, betul? Betul? Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Faham? Sekarang dunia timur bagaimana ceritanya, saudara?
Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dikirim saudara Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berangkat berdakwah saudara untuk membuka dunia timur. Dikirimkanlah surat ke Raja Persia untuk menerima dakwah Islam dengan lembut, dengan santun saudara. Tapi alih-alih mereka menerima utusan Amirul Mukminin, malah justru Raja Persia mengerahkan pasukan, mengerahkan senjata, mengerahkan saudara artileri, dan yang dipimpin oleh Raja Rustum saat itu. Sahabat saat itu membawa pasukan 1:10 dengan pasukan musuh saudara. Masuk ke padang pasir tanah Al-Qadisiyah. Terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan sahabat 1 saudara dengan pasukan Rustum utusan Raja Persia 10 saat itu saudara. Pada pertempuran episode pertama, para sahabat lari kocar kacir saudara. Lari kocar kacir bukan karena takut mati, tapi karena kuda dengan unta yang ditunggangi para sahabat saudara takut melihat gajah-gajah yang besar yang ditunggangi oleh pasukan-pasukan Raja Rustum saat itu saudara. Tetapi pada episode kedua, pada episode ketiga, para sahabat berhasil melawan pasukan Rustum dan akhirnya kepala Rustum dipenggal saudara. Kepala Rustum ditebas dan diambil kepalanya, dibawa ke tengah pasukan itu Raja Rustum, dan akhirnya pasukan Persia lari kocar kacir, Islam tegak di Persia saudara. Takbir. Mulai di situ terbit Islam di dunia timur saudara. Sahabat ditantang perang. Saya bertanya, kalau sahabat ditantang perang pasukan 1:10, maju apa mundur? Takut apa berani? Takut apa berani? Ini diajak dakwah baik-baik malah ngirim pasukan. Dikiranya sahabat-sahabat Abi Waqqas bakal takut. Taunya tidak peduli apakah 1:10, apakah 1:100. Sahabat maju ke medan tempur, datang ke medan laga, dan Islam menang di dunia Persia saudara. Alhamdulillah. Setelah ditaklukkannya Irak, Islam terjepit di dunia timur saudara. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melanjutkan hijrah dan dakwahnya ke negeri Cina. Sampai wafat saudara Sa'ad bin Abi Waqqas di negeri Cina. Bahkan di Cina ada satu provinsi yang bernama Xinjiang yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Dan di situ ada masjid yang sudah berumur lebih dari 1400 tahun saudara. Saya bertanya, hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Siapa yang gak kenal dengan pasukan Mongolia? Siapa yang tidak kenal dengan bengisnya saudara Genghis Khan? Siapa yang tidak kenal dengan kesaktiannya pasukan Mongolia? Tapi karena sahabat bawa hak, bawa Islam, bawa kebenaran, pasukan Mongolia kacar kacir dan Islam terbit di Cina saudara. Alhamdulillah. Udah lumpuh dendam. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi sekali lagi saya ulangi nih anak-anak muda ibu bapak sekalian, hati-hati, musuh-musuh agama gak bakalan pernah bosan berhenti melawan kita dan ngobrak-abrik umat Islam. Betul? Betul. Kenapa? Karena iri, dengki dan iri, dengki dan apa tadi itu? Dan apa tadi itu? Dendam. Kenapa dendam? Karena mereka, kekuatan mereka pernah dilumpuhkan. Islam saudara menguasai dunia lebih daripada 13 abad lamanya. Betul? Dari mulai sejak itu, catat dengan baik, baik itu dunia barat, Amerika dengan Eropa sekutunya mengambil pelajaran saudara. Oh, umat Islam nggak bisa dilawan pakai senjata. Oh, umat Islam nggak bisa dia tantang perang. Umat Islam ini kalau ditantang perang bahkan malah busung dada. Umat Islam ini kalau diajak masuk ke medan tempur malah maju. Betul betul. Betul betul. Maka pada tahun 1779, pada tahun 1779 di Inggris, pada tahun 1760-an di Perancis, pada awal abad ke-18, awal abad tahun 1800-an, dibuatlah organisasi saudara yang disebut dengan organisasi
Orientalisme. Organisasi apa tadi itu? Orientalisme. Apa? Apa? Orientalisme. Jelas apa jelas? Kenapa dibuat seperti itu? Karena mereka sakit hati. Karena mereka dendam. Melawan pakai senjata nggak berani. Nggak berani sudah mereka melawan pakai senjata. Jangankan head to head duel satu orang lawan satu orang, 1-10, 1-100, mereka kelabutan dan mereka lari kocar kacir, kalah saudara. Makanya mereka cari cara. Akhirnya di awal abad ke-18, 1700 tahunan lebih saudara yang lalu, dibuatlah organisasi yaitu yang disebut dengan orientalisme. Kira-kira jelas? Sampai di situ paham? Paham. Muncul pertanyaan, Kiai apa itu orientalisme? Mau tahu? Orient itu bahasa Perancis. Orient bahasa Perancis artinya adalah dunia timur. Dunia apa? Dunia timur. Orientalisme sekelompok intelektual dunia bentukan Yahudi, Barat, saudara, Amerika, Eropa. Dengan kekuatan intelektual mereka masuk belusukan ke negeri-negeri timur, ke negeri-negeri Islam, saudara. Termasuk ke Indonesia, termasuk ke negeri Islam yang lainnya. Mereka menganalisa budaya, mereka menganalisa saudara bahasa, mereka menghafalkan bahasa, mereka pura-pura masuk Islam dan hafal Quran, hafal hadis dan pandai saudara bahasa Arab. Untuk apa? Untuk membunuh dan menyerang Islam dari dalam. Dari luar gak berani, dari dalam bangsat. Masya Allah. Kira-kira bahaya apa bahaya? Bahaya. Luar biasa saudara bahayanya. Bagaimana agenda mereka? Mau tahu? Mereka kaji Al-Quran, mereka kaji hadis, mereka kaji simbol-simbol agama, mereka kaji habaib, mereka kaji ulama, mereka kaji pondok pesantren, saudara. Bagaimana? Untuk mencari kelemahan Quran, untuk mencari kelemahan hadis, untuk mencari kelemahan sejarah Islam. Ketika sudah ketemu titik kelemahannya, mereka hajar kita, saudara, dan mereka sebarkan virus-virus pemikiran di mana-mana. Masya Allah, bahaya apa bahaya? Sekali lagi bahaya apa bahaya? Orang Tasik ditantang duel sama kaum orientalis, berani lawan? Siapa yang kompak berani lawan? Berani lawan? Siap lawan mereka? Siap hadang mereka? Yakin? Takbir! Ini orang-orang orientalis dengan antek-anteknya kalau dengar tablik akad begini, kalau dengar tablik, gua rahasia gua dibongkar katanya. Makanya ente mesti ngaji, siap ngaji semuanya? 11:30 Baik saudara, sampai di situ jelas apa jelas? Faham? Jadi kaum orientalis ini kaum intelektual dunia, bentukan Yahudi dari Amerika dengan dari Eropa dengan sekutu-sekutunya, diutus ke negeri-negeri kaum muslimin, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Saudara, untuk apa? Untuk mencari kelemahan. Ketika sudah mencari kelemahan, lantas mereka menyebarluaskan. Tujuannya menanamkan keraguan kepada umat Islam, supaya umat Islam tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada habaib, tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada Sunnah. Ketika itu terjadi, maka mereka mudah untuk mengobrak-abrik Islam dan kaum muslimin, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Mau saya kasih contoh? Baik, saya kasih contoh, saudara. Dulu di zaman kekhilafahan nggak ada yang nggak kenal dengan Turki Utsmani. Tentaranya hebat, kekayaannya melimpah ruah, rajanya saudara yang disebut Al-Fatih luar biasa. Yahudi bingung bagaimana melumpuhkan Turki Utsmani. Dilawan pakai senjata, nggak bisa. Diserang pakai artileri pasukan, musuh lawan kocar kacir, saudara. Akhirnya
Yahudi membentuk salah seorang orientalis yang bernama Ghazi Kemal. Siapa? Ghazi hilangkan, nama yang tengahnya aja biar kita ingat siapa. Kemal. Kemal ini dimasukkan menjadi kader militer, saudara. Dari mulai tingkat kopral, kolonel sampai jadi jenderal. Cerdasnya luar biasa, saudara. Ketika sudah jadi jenderal, dia rapatkan barisan anak-anak muda dikumpulkan. Dia bikin organisasi anak muda untuk kudeta kepada kekhilafahan Turki Utsmani. Dia bangkitkan fanatik rasnya. Ketika sudah diambil itu Turki Utsmani, apa yang terjadi? Kemal mendeklarasikan diri sebagai bapaknya orang Turki, sehingga kalau ente baca di dalam buku-buku, Kemal memiliki julukan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu artinya bapaknya orang Turki. Apa yang terjadi? Dibangkitkan fanatisme nasionalisme orang Turki. Si Kemal Atatürk ngomong, orang Turki, umat Islam, kalian ini adalah ras Turki. Ras Turki ini adalah punya kedudukan wibawa yang tinggi, fisiknya kuat, hebat, dan harta kekayaannya melimpah ruah. Maka kalian jangan mau dijajah sama orang Arab. Jangan mau dijajah sama orang Arab. Kalau kalian umat Islam, silahkan ambil Islamnya, buang Arabnya. Kalau kalian mendirikan sholat, dirikan sholatnya, buang bahasa Arabnya. Kalau kalian azan, silahkan azan, silahkan ajak orang sholat, tapi azannya jangan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Turki. Akhirnya azan pakai bahasa Turki, saudara. Akhirnya qomat pakai bahasa Turki. Akhirnya bacaan sholat pakai bahasa Turki, saudara. Gila apa gila? Gila apa gila? Terus teriak lagi, hei umat Islam Turki, kalian pegang teguh Islam, tapi kalian jangan mau dijajah oleh orang Arab. Jilbab itu adalah tradisi padang pasir, jilbab itu adalah budaya Arab. Maka silahkan pegang teguh Islam, buang tradisi padang pasirnya, buang ajaran Arabnya. Akhirnya jilbab dilucuti di Turki, saudara. Teriak lagi si Kemal, saudara, hei orang Turki, kalian ini bangsa terhormat, kalian ini bangsa berwibawa, kalian silahkan menjadi muslim dan muslimah, tapi atribut-atribut Arab kalian buang. Akhirnya yang pakai imamah digantung, saudara. Yang pakai imamah begini dianggap radikal, yang pakai gamis dianggap teroris. Akhirnya ada beberapa kiai-kiai ulama-ulama muda yang tetap pakai gamis, yang tetap pakai imamah, digantung di jalan, dihukum mati oleh si bajingan Kemal Atatürk, saudara. Saya bertanya, biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Makanya jangan kaget kalau di Indonesia ada yang teriak-teriak, ada yang teriak-teriak jilbab nggak wajib. Jangan kaget, saudara. Ada yang teriak, oh itu jilbab tradisi padang pasir, oh itu jilbab budaya Arab. Jangan kaget, berarti otaknya otak siapa tadi itu? Jamiah kami, berarti otaknya otak siapa? Jangan kaget, itu berarti otaknya siapa? Kurang kenceng yang teriak yang biar kedengaran ke Jakarta, berarti otaknya siapa? Berarti polo nasaha, pemikirannya siapa? Kemal Yahudi apa bukan? Jawab yang koma, Kemal Yahudi apa bukan? Yahudi apa bukan? Berarti yang ngomong begitu berarti antek-antek siapa? Antek-antek siapa? Yahudi musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan mereka? Takbir! Kira-kira jelas apa jelas? Kan ada pernah di Indonesia yang ngomong itu, katanya bahasa kita ini kan orang Jawa, kita kan orang Sunda, biar tamu khusus sholatnya pakai bahasa Sunda. Kan ada ngomong begitu. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada, saudara. Jangan kaget, karena itu diawali dari dendam kaum orientalis. Itu pemikirannya siapa tadi itu? Pemikirannya siapa tadi itu? Kemal. Akhirnya tahun 1924 resmi kekhilafahan Turki Utsmani tumbang, saudara, hancur luluh lentah. Dihancurkan oleh satu manusia saja, tanpa tank baja, tanpa serdadu, tanpa senjata, tanpa pesawat tempur. Turki Utsmani tumbang luluh lentah pada tahun 1924.
Jadi saudara sabar bertanya, agenda orientalis bahaya apa tidak? Lu kayak nggak yakin lo, agenda orientalis kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya, hati-hati. Hati-hati saudara. Itu di Turki. Sekarang biar cepat kita ngaji. Di Indonesia ada apa tidak? Di Indonesia ada apa tidak? Siap semuanya dengar? Siap semuanya konsentrasi? Betul? Yakin? Takbir? Ketika Belanda bingung melawan pasukan mujahidin yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Ketika Belanda bingung saudara melawan pasukan mujahidin di tanah Aceh Nangro Darussalam saudara. Apa yang jadi? Apa yang diambil tindakan? Maka Belanda membentuk saudara orientalis. Membentuk apa tadi itu? Orientalis. Dimasukkan tahun 1800-an. Siapa? Ke Jawa Tengah diutus Thomas Raffles. Ke Aceh diutus siapa? Snow Christian Hugronye. Lamun tungtung nama tuh kudu diapalkeun hese Christian Hugronye hese. Mimitina we Snow. Siapa? Jawab no kompak, jam meh apal kalawan, meh wauh kamusuh. Siapa? Siapa? Lain senok, siapa? Snow. Siapa? Siapa? Snow. Sampai situ jelas apa jelas? Faham apa paham? Bagaimana caranya supaya Snow ini dipercaya sama orang Aceh? Dia ngapalkan ilmu alat bahasa Arab. Pokok nama Alfiah Ibni Malik tilhur kahanap dihanap kalhur hafal. Nahu sorop tepikan ke Alfiah eta bajingan bobengok si Snow. Alfiah Ibni Malik apal tilhur kahanap dihanap kalhur apal ngolotok. Quran 30 juz diapalkeun, ribuan hadis diapalkeun, diintipkeun di Mekah. Saking hebatnya ilmu bahasa Arabnya, saking fasih bahasa Qurannya, akhirnya Snow diakui oleh ulama Mekah, saudara. Ketika sudah dapat legitimasi pengakuan daripada ulama Mekah, baru dimasukkan ke Aceh. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Licik apa tidak? Culas apa tidak? Bahaya apa tidak? Dimasukin ke Aceh. Apa kata Snow ke Belanda? Kata Snow ke Belanda begini, Belanda, umat Islam itu tidak bahaya. Selama umat Islam hanya ibadah di masjid, selama umat Islam hanya gerakan sholat. Tapi nanti kalau umat Islam sudah berbicara politik, kalau pengajiannya sudah ngomong urusan politik, maka habisi sampai ke akar-akarnya. Itu pikiran siapa? Itu otaknya siapa? Itu otaknya siapa? Apaan kemarin muncul-muncul di mana-mana, saudara? Hati-hati tabligh akbar, hati-hati masjid, jangan dipakai alat politik, dipasang spanduk, masjid bukan tempat politik, masjid adalah tempat pengajian, masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat pengajian politik. Yang ada yang ngomong begitu ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada apa tidak? Oknum polisi tentara yang ngomong begitu ada apa tidak? Jawab yang kompak jujur, ada apa banyak? Ada apa banyak? Itu otaknya siapa? Otaknya siapa? Senok Belanda apa bukan? Jawab kompak, Senok Belanda apa bukan? Belanda penjajah apa bukan? Penjajah musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Usulan penjajah kok dipakai? Kadal. Otak penjajah kau pakai, otak ulama kau buang, otak penjajah kau pakai. Pengajian dilarang untuk bahasa politik, itu otak bajingan Senok suara. Ya Allah, bahaya apa bahaya? Sekali lagi orang yang ngomong pengajian, yang ngomong urusan politik, ada apa banyak? Jawab yang kompak, pengajian, tabligh akbar, jangan ngomong urusan politik, ada apa banyak? Ada apa banyak? Itu otaknya siapa? Senok itu orang mana? Belanda itu siapa? Penjajah. Penjajah itu musuh apa saudara? Lah otak penjajah dipakai. Kira-kira sampai di situ jelas apa jelas?
Jadi lamun supaya teh ngomong, ulah ngomong-ngomong urusan politik, ngaji mah ngaji we, zikir mah zikir. Oh, berarti sia antek-antek saha? Antek-antek saha? Si Senok ini orang mana? Belanda itu siapa? Penjajah itu siapa? Berarti fatwanya dengar apa jangan? Berarti fatwanya dengar apa jangan? Dengar apa jangan? Jangan. Itu otak Belanda tuh. Siapa masuk ngaremeh, takbir, sebagai penutup, saudara. 15 menit deh. Sebagai penutup, hati-hati. Ada satu modus si Senok dengan si Thomas Raffles yang teramat sangat berbahaya sampai detik ini. Apa yang disebut dengan distorsi sejarah? Apa tadi itu? Distorsi sejarah. Ente santri tahu nggak distorsi itu apa? Tahu nggak? Enggak. Distorsi itu berasal dari bahasa Inggris destroy. Destroy itu merusak, mengkaburkan, menyimpangkan, memutarbalikan. Kalau disambungkan dengan sejarah berarti mengaburkan sejarah, memutarbalikan sejarah. Jadi si Senok ngulik sejarah kebangsaan, ngulik sejarah perlawanan para mujahidin. Udah begitu diputarbalikan, saudara. Tujuan apa? Supaya umat Islam kehilangan mata rantai arah sejarah mereka. Bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Ente baca di dalam buku sejarah dari mulai SD, SMP sampai SMA. Di situ disebutkan Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-14, pada abad ke-15. Itu otaknya si Senok. Yang benarnya apa? Islam sudah hadir di tanah Pajajaran. Islam sudah hadir di tanah Jawa Barat. Islam sudah hadir di tanah Nangro, Aceh, Darussalam. Dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat, saudara. Dari abad ke-6 dan akhir awal abad ke-7, saudara. Buktinya apa? Muncul kerajaan Islam Perlak. Buktinya apa? Muncul Kesultanan Al-Gadri. Munculnya apa? Kerajaan Islam Perlak pada tahun 800. Alias pada abad ke-8, jauh sebelum ada tentara, jauh sebelum ada polisi, jauh sebelum ada presiden, jauh sebelum ada menteri. Kesultanan kerajaan Islam sudah berdiri di mana-mana. Betul apa betul? Betul apa betul? Dibelokkan ku bajengan Senok. Hati-hati ketika Portugis Inggris datang, ketika Spanyol datang melanjajah negeri kita. Saat itu Soekarno belum ada. Saat itu saudara tentara belum ada. Saat itu belum ada saudara pemerintahan Indonesia. Yang ada kesultanan, yang ada kerajaan Islam. Yang pertama angkat senjata melawan para penjajah adalah Kesultanan Kerajaan Islam, saudara. Siapa yang memimpin Kesultanan Kerajaan Islam itu? Para habaib, para ulama. Habaib yang datang dari Yaman, turun di India, dari India turun saudara ke Indonesia. Mereka yang angkat senjata, mereka yang membawa jamaah untuk siap mati melawan Portugis Inggris saat itu, saudara. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada nggak diajarkan di buku sejarah itu? Ada nggak? Jawab yang kompak. Diajarkan di buku sejarah ada apa tidak? Jawab yang kompak. Ada apa tidak? Nggak ada. Itu kerjaan si Senok. Dihilangkan jasa habaib, dihilangkan jasa ulama, dihilangkan jasa Kesultanan Kerajaan Islam. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa paham? Tujuan apa? Tujuannya biar mereka nggak kenal bahwa pejuang itu adalah ulama, bahwa yang pejuang itu yang pakai imamah begini, bahwa yang memerdekakan Indonesia dari zaman sebelum ada pemerintahan, ada yang pakai gamis, ada yang pakai imamah, habaib, ulama yang mereka baca Quran dan menegakkan syariat, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Sekarang yang pakai imamah begini malah dituding teroris. Sekarang yang pakai gamis begini malah dituding radikal. Itu kerjaan kepala siapa tadi itu? Kerjaan siapa? Jawab yang kompak, itu kerjaan siapa? Kurang kompak, kurang kenceng, kerjaannya siapa? Senok ini orang mana? Orang mana? Orang mana? Belanda itu siapa? Penjajah itu musuh apa saudara? Musuh apa saudara? Berarti yang suka ngomong radikal, yang pakai gamis, yang pakai imamah, ke habaib, ke ulama, berarti antek-antek siapa? Senok itu orang mana?
Berarti antek siapa? Antek penjajah. Berarti musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Catat yang baik. Catat yang baik. Ini masa kalian mesti tahu, paham sejarah. Kira-kira jelas apa jelas? Paham. Dari para sahabat, para habib yang turun ke Indonesia, Ahlul Bait dengan para sahabat Nabi, muncul kesultanan kerajaan Islam. Dari kerajaan Islam muncul ormas-ormas Islam yang didirikan oleh muridnya para wali-wali songo. Betul. Bahkan para wali songo pun kehabaibannya dihilangkan. Bagaimana Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah habaib, enggak disebutkan habaib. Bagaimana saudara Sunan Ampel dia habaib, tidak disebutkan habaib. Bagaimana Sunan Giri dia habaib, tidak disebutkan habaib. Saudara, mereka hilangkan jejak itu agar tidak ada kecintaan umat kepada darah daging Nabi. Gila apa gila? Gila apa gila? Sekali lagi, itu kerjaan siapa? Itu kerjaan siapa? Motivasinya iri, dengki, dan iri, dengki, dan iri, dengki, dan kira-kira mereka ini bajingan apa bukan? Bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Kesininya melahirkan ormas Islam. Berdirilah Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirilah NU yang didirikan oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Betul? Radhiyallahu ta'ala anhum. Didirikanlah Syarikat Islam, didirikanlah Saudara Al-Wasliyah, dan dari ormas-ormas Islam lahirlah laskar-laskar Islam. Dari laskar-laskar Islam bersatu jadi Hizbullah. Dari Hizbullah lahir dari TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Dari TRI lahir Tentara Nasional Indonesia. TNI lahir dari TRI, TRI lahir dari Laskar, Laskar lahir dari Ormas, Ormas lahir dari Kiai, Ulama, Habaib lahir dari mana? Murid para wali songo, wali songo lahir dari mana? Dari para habaib dan dari para sahabat Nabi yang datang, saudara. Betul. Sekarang baru pangkat jenderal malah turunin baligo habaib. Bangun. Saya bertanya, kualat apa tidak? Kualat apa tidak? Sate acan salira punten ya. Punten pisan. Samemeh maneh rimil ku pangkat. Samemeh jadi maneh jadi presiden, samemeh jadi maneh jadi panglima TNI. Anu miti ngalawan penjajah lain sia, lain maneh anu jadi tentara, lain sia anu jadi polisi. Anu miti ngalawan penjajah guru-guru aing, habaib ulama yang siap mati untuk bangsa dan negara, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Sia lahir ke kamari sore petang-tang peteng. Cyclop. Busung dada depan habaib, sok jago depan ulama. Balmon. Kaberangan ngalinur. Aisyah ngalinur tim di kabina teuing sada. Insyaallah, kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Bahkan Pancasila lahir dari mana, saudara? NU mengutus Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakhir, Kiai Haji Wahid Hashim, saudara. Muhammadiyah mengutus Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakhir. Syarikat Islam mengutus Kiai Haji Agus Salim, saudara. Agus Abi Kusno Cokro Sijoso duduk. Akhirnya lahir Pancasila Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Nyawanya dibikin, kesangnya dikeluarkan, hartanya. Ingat, saudara, ketika Bung Karno kewalahan lawan Belanda, lari kemana Bung Karno? Emang lu pikir ketika Bung Karno kewalahan melawan Belanda, nggak punya dana untuk beli pesawat tempur, datang ke Aceh, ngomong ke Daud Bereh, itu umat Islam dikumpulkan oleh tokoh ulama. Yang punya cincin dijual cincinnya, yang punya gelang emas dijual gelang emasnya, yang punya, saudara, kalung intennya dijual. Akhirnya Bung Karno bisa dibelikan pesawat tempur saat itu, saudara. Sekarang malah petang-tang petenteng depan ulama. Kira-kira nu kitu patut nyakola atau nabi henteu? Punya adab apa tidak? Punya etika apa tidak? Punya sopan santun apa tidak? Punya akhlak apa tidak? Kira-kira kualat apa tidak? Siap jongjong tinggi pada habaib? Siap lanjutkan perjuangan ulama? Yakin? Takbir. Allahu Akbar. Bahkan gak berhenti di situ.
Ketika Indonesia sudah merdeka, Pancasila sebagai dasar negara, Inggris datang lagi ke Surabaya. Inggris datang lagi ke Surabaya. Yang pertama memfatwakan resolusi jihad siapa? Kalau bukan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 22 Oktober mendeklarasikan saudara resolusi jihad, yang tanggal itu disebut Hari Santri sekarang. Isi resolusi jihad mau melawan penjajah adalah fardu ain dari fatwa jihad yang dikeluarkan oleh muassis NU Hadratus Syekh. Maka terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya. Akhirnya Inggris marah rodar digempur ku kiai jeung santri-santrinya. Betul. Betul. Kayak bertanya, kalau begitu jasa NU untuk Indonesia besar apa kecil? Jasa Muhammadiyah untuk Indonesia besar apa kecil? Jasa ormas Islam untuk Indonesia besar apa kecil? Besar apa kecil? Ormas Islam malah dibubarkan. Ini otak siapa tadi itu? Otak siapa? Otak siapa? Senok ini orang mana? Belanda itu siapa? Penjajah itu musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Yakin? Takbir. Ini jelas apa jelas? Ini gue lagi ngasih rumus sama lu pada biar ente oh supaya itu ngomong ke oh berarti si antek-antek senok. Jelas apa jelas? Biar ente punya rumus, betul. Biar ente apa? Oh siapa musuh, siapa dulur, siapa kawan, siapa lawan, betul? Betul. Kalau ente sudah tahu persis siapa saudara, siapa kawan, siapa lawan, ente tinggal siapkan badik, ente tinggal siapkan pedang, ente tinggal siapkan golok. Asah setajam mungkin suatu saat ketika ada ulama, ketika ada habaib digempur, dianiaya, dizalimi, bawa golokmu, bawa pedangmu, habisi mereka sampai ke akar-akarnya saudara. Takbir. Siap bela ulama, siap bela ormas Islam, siap bela para habaib. Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Nges di jam 12. Saya bertanya anak-anak muda zaman sekarang, yang saya sampaikan kira-kira jelas? Faham? Faham? Ujung-ujungnya, oh otaknya berarti otak si Senok. Senok ini adalah Belanda itu adalah penjajah. Oh berarti ente mah lain nasionalis. Oh ente berarti bukan berarti cinta NKRI. Cinta NKRI modus, cinta merah putih lifting. Oh siapa dalam rangka mengikuti jejak para penjajah. Betul. Maka anak muda, siapkan tenagamu, siapkan pemikiranmu, siapkan ilmumu, merapat ke ulama yang istiqomah, merapat ke habaib yang ulama yang istiqomah, rapatkan diri, gelolakan semangat tabligh akbar, pengajian di mana-mana. Suatu saat kalau dipatwakan resolusi jihad oleh para ulama seperti resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka saya bertanya orang Tasik, siap bangkit lawan penjajah? Siap berdiri tangguh lawan penjajah? Siap mati hancur untuk bela negara? Siap mati hancur untuk bela agama? Yakin? Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa nawaiha wa afiyati abadan wa nuri absari wa baniyaiha wa ala sahbihi semuanya kompak. Walau berjun fitnah pada cinta kami, tak akan walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama walaupun kami semua sampai
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Darah daging, sekali lagi darah dan ulama juga kekasih, kami siap mati perangi yang menyakiti, habaib ulama kekasih Nabi, para habaib dan ulama panutan kami sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asik, angkat tangannya semuanya, takbir. Siap song-song kejayaan NKRI, siap sambut kejayaan Indonesia, siap sambut kejayaan Islam, siap bela habaib, siap bela ulama. Takbir. Allahu Akbar. Jangan dulu beranjak kaki, masih ada 2 mubalik lagi. Siap bertahan? Siap bertahan? Siap. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.